Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Agustin dengan nomor NIM 0419371797, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Batang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 keamanan jaringan. Pertanyaannya, silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. 1. Pengamanan jaringan, yaitu praktikum penerapan firewall jenis paket filtering. Oke, kita masuk ke modulnya. Tahap persiapan. Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan. A. Instalasi Cisco Packet Tracer Student jika belum terinstall. B. Buka file paket tracer firewall acl.packet sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Sini saya sudah mendownloadnya. Oke, kita masuk ke modulnya lagi. Yang C. Pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. D. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada gambar 1. E. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, dan 192.168.40.0. F. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal status konektivitas dari PC ke server. Oke. Tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC A dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. B dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.0. C dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan melakukan uji coba terhadap PC 0. Oke, kita masuk ke web browser. Oke, kita tunggu saja. Kita akan masuk ke IP 192.168.20.10. Server reset connection, dia tidak terhubung ke web browsernya. Oke, kita masuk ke IP address-nya di 192.168.20.5. Oke, dia terhubung dengan web servernya. Lalu kita akan melakukan perintah ping terhadap PC 0. Masuk ke command prompt, kita akan melakukan perintah ping 192.168.20.10. Oke, dia tersambung, reply. Lalu kita akan melakukan ping terhadap alamat IP 192.168.20.5. Ini jaringannya tersambung. Kita masuk ke modulnya lagi. Kita sudah melakukan uji coba sebelum terpasang firewallnya. Oke, kita akan melakukan FTP servernya. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, kita pilih PC 0, kita pilih command prompt, lalu kita ketikkan saja FTP 192.168.20.10. Trying to connected. Welcome to FTP server. Oke, kita enter aja. Kita akan masuk ke FTP dengan alamat IP 192.168.20.5.
trying to connect dan disconnecting from VTP server dan tidak bisa mengakses di 192.168.20.5. dia disconnecting. Oke, kita keluar, kita masuk ke modulnya lagi. Oke, kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Skenario yang akan digunakan pada praktikum ini adalah akan memasangkan fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. A. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan VTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. B. PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses layanan VTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Untuk lebih memperjelas skenario tersebut, kita dapat memperhatikan tabel berikut. Oke. Ini status konektivitas layanan setelah terpasang firewall ya. Oke, yang C, konfigurasi router 2 dengan konfigurasi berikut. Oke, kita masuk ke Cisco packet tracernya, kita pilih router 2, kita masuk ke CLI, enter, kita tulis N, config T, lalu sini saya sudah melakukan menulis catatannya, saya tinggal copy paste saja. Copy paste aja. From console by console. Oke, sudah terkonfigurasi. Lalu kita masuk ke modulnya lagi. Pasangkan rule tersebut di interface S0/1/0 dengan menggunakan perintah berikut. Oke, kita masuk ke Cisco packet tracernya. Router, kita masuk ke config T, configuration terminal. Lalu kita
kita akan memasangkan rule-nya in s0/1/0 IP access group 100 ini kita end. Oke. Sudah terkonfigurasi di konsolnya. Oke, kita close saja. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita akan melakukan tahap uji coba. Pada tahap ini kita melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Isi tabel konektivitas layanan berikut. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita pilih PC 0, lalu kita pilih command prompt. Di sini kita akan melakukan ping terhadap 192.168.20.10. Lalu data reply. Kita akan melakukan ping terhadap 192.168.20.5. Oke, reply juga. Kita masuk ke PC 1, ke desktop, ke command prompt, lalu kita pilih ping 192.168.20.10. Oke, data reply juga. Kita masuk ke ping 192.168.20.5. Data reply juga. Lalu kita masuk ke VTP 192.168.20.10. Setelah itu connected di welcome to VTP server. Oke. Kita masuk ke VTP 192.168.20.10. .5. Setelah itu connect, lalu dia disconnecting. Oke, lalu kita masuk ke web browser. Kita masuk ke IP address-nya di 192.168.20.10. Apakah dia bisa di PC 1? Request timeout. Oke, dia tidak bisa mengakses di web browsernya. Kita akan memilih di http 192.168.20.5. Kita go.
di web browser. Kita tulis di 192.168.20.5. Request timeout juga dia, jadi tidak bisa mengakses di dua ini. Kita akan menyilang tadi di PC 0 dia bisa terping. Lalu di PC 1 dia di ping juga bisa, di sini juga bisa. Lalu di VTP tadi di satu di PC 0 di PC 0 di 10 dia connect, dan di 5 dia disconnect. Oke, tidak bisa. Lalu kita di sini di 10 dia connect, di 5 dia disconnect. Berarti di 5 dia disconnect. Di sini dia connect. Kita lanjut saja di Cisco pakai tracernya.
kita masuk ke PC2. Di desktop kita pingkan saja di PC2 ping 192.168.20.10. Apakah dia bisa? Dan ternyata dia request timeout di 192.168.20.10. Dia tidak bisa mengakses di PC2 di alamat IP 192.168.20.10. Oke, kita ping lagi ke 192.168.20.5. Tapi ternyata dia request timeout juga. Dia tidak tersambung. Lalu kita masuk FTP-nya, FTP 192.168.20.10. Challenge to connect. Disconnecting. Dia tidak bisa mengakses di FTP 192.168.20.10. Oke, kita ke FTP 192.168.20.5. Dan connect. Oke, dia disconnecting juga. Lalu kita masuk ke web browsernya. Masuk ke 192.168.20.10. Apakah dia connect? Dia tidak bisa connect di PC2 melalui IP address 192.168.20.10. Oke, kita akan melakukan uji coba lagi di 192.168.20.5. Dari custom out juga. Oke, kita close saja. Lalu kita masuk ke PC3. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt-nya, lalu kita ping saja ping 192.168.20.10.
juga. Tidak tersambung. Lalu kita coba ping lagi ke 192.168.20.5. Request timeout juga, dia tidak tersambung. Lalu kita coba di VTP servernya di 192.168.20.10. Selain connect, apakah dia connect atau tidak? Ternyata dia disconnecting. Kita coba di VTP servernya di 192.168.20.5. Di VTP 192.168.20.5. Saya info connect juga. Data tadi disconnecting. Oke, kita masuk ke web browsernya. Responding. Kita masukin http 192.168.20.10. Request timeout juga. Lalu kita coba di 192.168.20.5. Ada request timeout. Oke, kita close saja. Kita masuk ke PC 4. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt, lalu kita ping di 192.168.20.10. Ternyata dia request timeout. Oke, kita ping ke 192.168.20
dan ternyata masih request timeout juga. Oke, kita melakukan uji coba terhadap VTP servernya. VTP 192.168.20.10. Trying to connect dan error disconnecting. Oke, kita masuk ke VTP server di 192.168.20.5. Oke, disconnecting juga. Oke, ini kita close, kita masuk ke web browsernya, kita akan mencoba di HTTP nya. Kita akan melakukan uji coba terhadap web browser. Kita responding dia, kita tunggu saja. Masuk ini 192.168.20.10. Apakah dia bisa? Karena tadi request timeout. Kita ulang. Browsernya lagi. Kita masuk ke 192.168.20.5. Apakah dia akan mengakses atau tidak? Oke, data dia request timeout. Oke, kita close. Dan itu hasil uji coba saya terhadap tugas 2 keamanan jaringan di nomor 1. Oke, kita masuk pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Oke, kita masuk ke modulnya. Tahap persiapan. Lakukan langkah berikut pada tahap persiapan. A. Instalasi Cisco Packet Tracer Student jika belum terinstall. B. Buka file paket tracer NAT.packet sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. C. Terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Jadi kita sudah mendownloadnya. Lalu kita ke modul. D. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat di gambar 6.
Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Jadi kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita pilih PC 0, lalu kita pilih browser, kita ketikkan saja alamat IP-nya di 192.168.20.5. Oke, sudah muncul web servernya, lalu kita close. Masuk ke modulnya lagi, kita baca perintahnya di G. Segera verifikasi menggunakan NetStart melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer, kita pilih web servernya, kita masuk ke desktop, lalu kita pilih command prompt, lalu kita tuliskan saja NetStart. Connection oke. Yang H, kita masuk ke modulnya. H melalui command prompt PC4 akses PTP 192.168.20.10. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita pilih PC4, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt, kita ketikkan saja VTP 192.168.20.10. dan itu connect siswa 1. Oke, sudah connect dia di 192.168.20.10. Oke, kita close, lalu kita balik ke modulnya lagi. I. Segera verifikasi menggunakan NetStart melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP server. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita pilih FTP server, lalu kita pilih desktop, kita pilih command prompt, lalu kita ketikkan saja NetStart. Oke, dia sudah muncul TCP-nya, stabilis. Tutup saja, kembali ke modulnya. Terlihat pada gambar 10, FTP server diakses oleh host yang beralamat 192.168.10.7. Kondisi awal pada topologi tersebut adalah 1. Semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. C. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. 3. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah NetStart. Oke, kita masuk ke tahap konfigurasi. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. A. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga
Web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. B. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Oke, kita konfigurasi R1. Konfigurasi R1 sebagai berikut. Kita masuk ke Cisco paket tracernya. Kita pilih router 1. Kita masuk ke CLI. Saja kita masuk ke modulnya di tahap analisis. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan.
A. Melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, akses web server di 192.168.20.5, kemudian tekan tombol ke beberapa kali. Oke, kita masuk ke G-Score pakai tracernya di melalui browser terdapat di PC 0, PC 3, PC 4, akses web. Oke, kita tekan di PC 0 dulu ya. Lalu kita pilih browser. Kita masukin di alamat IP-nya 192.168.20.5. Oke, dan sudah muncul servernya. Oke, kita simak saja. Kita masuk ke PC 3. Lalu kita pilih desktop, kita pilih browser. Masuk ke address 19.168.20.5. Oke, muncul web servernya. Kita close, kita masuk ke PC 4. Kita masuk di browser. Servernya. Kita close, kita masuk ke panduannya lagi. B. Segera verifikasi menggunakan Netstar melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke, kita masuk ke G-Score pakai tracer, kita pilih web server, kita masuk ke command prompt, lalu kita klik saja Netstar.
aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Proses penerjemah alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi R1 dengan menggunakan perintah router shipNetTrans. Kita masuk ke syscall paket tracernya, kita pilih R1. Lalu kita masuk ke perintahnya ship NetTrans. Config dulu, config masuk ke modulnya. Lalu C, lakukan hal yang sama terhadap layanan VTP dan analisis hasilnya. Oke, sekian penjelasan dari saya dengan di soal nomor 2, yaitu pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi net overload. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat